Pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan meninggal di saluran pembuangan air dengan kondisi tertimbun tanah. Pelaku diduga adalah tetangga korban yang masih di bawah umur. Warga menemukan jasad tubuh seorang anak perempuan di bawah tumpukan batu di sebuah saluran pembuangan air di Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Korban masih berusia 7 tahun berinisial AM. Saat ditemukan, korban dalam kondisi diikat dengan tali nilon. Sebelumnya, korban yang tak kunjung pulang sejak Sabtu kemarin membuat orang tuanya cemas. Warga yang mengetahui korban hilang turut membantu mencarinya. Namun 1 hari kemudian keluarga mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun langsung menghubungi aparat kepolisian. Namun saat petugas tiba, warga sudah menggeruduk rumah yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Namun dalam pemeriksaan hanya satu yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku berinisial NH yang masih berusia 14 tahun ini merupakan tetangga korban. Sebelumnya, korban menginap di rumah pelaku. Pelaku tergiur dengan emas yang dipakai korban. Pelaku menganiayanya hingga meninggal. Pelaku khawatir warga mengetahui aksinya. Ia pun berusaha menyembunyikan jasad korban. Kini kasus pembunuhan ini telah ditangani oleh Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Ainis melaporkan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi motif anak bunuh anak ini, sudah bergabung bersama kami AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang. Selamat siang, Pak. Ini benarkah apa motif yang bersangkutan ini membunuh anak karena ingin mengambil perhiasannya, Pak? Iya, perlu kami sampaikan juga, Mas. Jadi motif pembunuhan ini karena si pelaku ini berkeinginan untuk memiliki perhiasan yang dipakai si korban. Baik, perhiasannya apa Bapak sampai ini seorang anak tega melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara dari pelaku ini menghilangkan nyawa korban? Jadi perhiasannya sepasang anting dan sepasang gelang tangan. Untuk pembunuhannya ini dilakukan di belakang rumah di saluran air ke laut. Jadi korban ini dibekap pakai kain kerudung, lalu tangannya diikat, kakinya diikat, dan lehernya pun juga diikat juga. Lalu ditumpukin beberapa batu yang ada di sekitar TKP. Baik, ini pelaku ini melakukan hal itu apakah karena memang inisiatif pribadi atau mungkin ada di orang yang menyuruh, Pak? Dari hasil pemeriksaan kami, ini inisiatif pribadi dari si pelaku. Dengan usia yang di bawah umur ini, apa yang membuat pelaku ini tega melakukan hal tersebut? Apakah ada pemeriksaan psikologis juga? Dari pemeriksaan psikologis kita sudah melakukannya. Ini terinspirasi karena si pelaku ini sering menonton film-film pembunuhan yang ada di Facebook, di handphonenya si pelaku ini. Baik, lantas mengapa dia sampai tega seperti itu, Pak, membunuh? Apakah memang karena ada tuntutan dari teman-temannya yang juga banyak yang memakai perhiasan, kemudian dia tidak memakai perhiasan sehingga ada rasa cemburu seperti itu, Pak? Kalau tuntutan dari yang menyuruh ini tidak ada, sementara tidak ada. Jadi berkeinginan memang si pelaku ini memiliki perhiasan tersebut. Oke, murni karena semacam iri begitu ya Pak ya dengan perhiasan tersebut. Lantas ini kan pelaku di bawah umur menghilangkan nyawa korban. Bagaimana proses hukumnya? Karena nyawa melayang akibat perbuatan kejinya. Proses tetap kita proses dengan kita menerapkan pasal 340 subsidi 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau 15 tahun penjara.
Baik, tapi saat penjara ini apakah memang ada juga pendampingan Pak, karena memang anak ini pelakunya masih di bawah umur Pak? Ada Mas, pendampingan tetap ada dari pihak. Pendampingan seperti apa yang diberikan oleh pihak kepolisian Pak? Jadi selama penyidikan ini selalu didampingi dengan penasihat hukumnya Mas. Baik, lantas bagaimana dengan pemeriksaan terhadap orang tua? Karena anak di bawah umur ini murni masih menjadi tanggung jawab dan juga pengawasan dari orang tua tersebut. Apakah orang tua sudah dipanggil dan turut bertanggung jawab? Jadi sementara ini orang tuanya ini mohon maaf ya, jadi keluarga broken home juga. Ini kita agak kesulitan untuk menemui orang tuanya. Baik, jadi yang menjadi wali dari pelaku sendiri sejauh ini siapa Pak? Sementara belum ada ini wali dari orang tua ini. Baik, dalam kesehariannya ini karena adalah tetangga antara pelaku dan korban. Menurut informasi dari warga, bagaimana keseharian keduanya? Apakah sering berantem atau justru baik-baik saja? Jadi kalau informasi dari tetangganya memang ini teman bermain sejak kecil ini Mbak. Teman bermain sejak kecil ya. Lalu mengapa akhirnya saat ini pelaku keiriannya muncul? Apakah memang pada saat itu saja atau memang sudah sejak lama Pak? Jadi keinginan itu muncul ketika si pelaku ini menginap di rumahnya korban kurang lebih 5 hari. Jadi di hari Sabtu itu si pelaku ini melihat bahwa korban ini memakai sepasang anting dan gelang. Baik. Jadi disitulah muncul niat untuk memiliki. Baik, terima kasih Bapak Irwan atas informasinya. Di sini penting sekali bagaimana peran orang tua ya untuk mengawasi anak terutama yang di bawah umur. Terima kasih sudah berbincang di iNews Siang.